Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita boleh beribadah bersama. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita boleh bersama-sama beribadah. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini, minggu kedua di dalam bulan Agustus. Kita masih tetap diberikan kesempatan untuk beribadah. Saudara, sebelum beribadah, kita akan bersama-sama bersatu teduh sejenak. Kita boleh memfokuskan diri kita, menyiapkan hati kita untuk boleh datang beribadah. Mari kita bersama-sama bersatu teduh. Amin. Saudara, kita boleh memuji Tuhan. Satu lagu Allah Bapa hadir di dalam bait sucinya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Dimanapun kita berada, meskipun kita tidak di dalam gereja, tetapi biarlah Roh Kudus boleh hadir di dalam hati kita dan boleh berdiam di dalam kita. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 16. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus hadir di dalam bait sucinya. KPPK 13.
Saudara, mari dengan sehati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami juga mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Berkati hamba-hambamu, berkati gereja Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang beribadah, firman Tuhan yang disampaikan, kiranya Tuhan berkati, biarlah firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi berita sukacita yang boleh meneguhkan kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat situasi kondisi saat ini yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas setiap kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan di dalam kami menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, di tengah-tengah situasi ekonomi, di tengah-tengah situasi keamanan, dan juga di tengah-tengah situasi kehidupan antar umat beragama, sosial, dan budaya. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan juga yang menyertai bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami juga mau berdoa bagi setiap kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang terbaring dengan tidak berdaya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan juga yang memberikan pemulihan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan memuji Tuhan. Satu lagu dari KPPK 218. Ku bersandar Tuhanku. Sebelumnya saya akan bacakan dari Mazmur 37 ayat 5. Disebutkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita akan nyanyikan KPPK 218, ku bersandar Tuhanku, ayat 1, 2, lalu musik memainkan satu kali, kita akan sambung di bait yang ketiga. Dengan berani
bersandar dengan kami pun teguh karena sandar Tuhan. Sandar kepada Tuhanku. Saudara, saya ajak kita akan bersama-sama, kita akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12, ayat 1 hingga ke-6. Saya akan membacakan 6 ayat ini. Jikalau Bapak Ibu ada Alkitab, lebih baik diambil Alkitabnya dan mengikuti dari yang saya baca. Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga yang ke-6. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Sudah sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh menolong kita tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Satu lagu yang dikatakan, Ku utus kau. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-21 dikatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. KPPK 370, Ku utus kau. Kita akan nyanyikan ayat pertama, ayat kedua, dan ayat yang keempat saja. Utus kau, bersandarkanlah kau, mengalahkan kuasa kegelapan, bersandar pun mengalahkan seteru. Utus kau, keterang bagi
seperti Bapa utusku, utus kau. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini khotbah akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Ivantinus Tulai. Beliau dari Gereja Kehidupan Rohani Indonesia. Ada satu tema yang akan disampaikan, iman di tengah dunia yang tidak beriman. Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang baik untuk firman yang akan disampaikan. Satu lagu, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku. Engkau
Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk disembah. Saya persilakan untuk hambanya. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat beribadah kepada Tuhan dimanapun saudara bisa menyaksikan siaran ini. Kendati pun ibadah secara online, tetapi ini tidak mengurangi nilai ibadah kita di hadapan Tuhan. Justru saudara bisa beribadah di rumah dengan sikap yang hormat kepada Tuhan, dengan sikap yang serius, dan telah menunjukkan bahwa kita diuji dalam ibadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman-Mu menolong kami menangkap pesannya dan menghidupinya, agar kami boleh menampakkan iman sejati di tengah-tengah dunia yang tidak beriman ini. Urapi dan pakai hamba-Mu, memberkati semua para pemirsa, para jemaat yang mendengar dimanapun mereka berada, supaya firman ini boleh menyentuh hati, membangun iman, dan menolong kami hidup produktif di tengah-tengah dunia yang membutuhkan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema iman di tengah-tengah dunia yang tidak beriman. Diambil dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedang anak-anak kerajaan ini itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan gertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita tadi ada cerita tentang seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sedang sakit lumpuh yang sangat menderita. Saudara-saudara, sebetulnya tidak ada yang istimewa dari apa yang dikerjakan oleh perwira ini. Karena seorang bos memperhatikan akan anak buah atau karyawan itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tetapi saudaraku sekalian, perwira ini saudaraku sekalian mempunyai sifat yang sangat luar biasa. Beberapa hal yang akan kita pelajari dari perwira di Kapernaum pada pagi ini yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang tidak beriman ini.
Yang pertama, saudaraku sekalian, perwira ini adalah seorang yang sangat peduli kepada hambanya, kepada budaknya yang sedang sakit lumpuh pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Saudara, apa istimewanya seorang bos memperhatikan karyawan? Kan biasa kalau kita lihat dalam budaya kita sekarang. Tapi kalau kita mengerti budaya pada saat itu, saudaraku sekalian, dalam wilayah penjajahan Romawi, saudara-saudara, tidak ada harga dan tidak ada nilainya bagi yang namanya budak. Seorang ahli hukum Romawi bernama Gaius mengatakan, majikan itu mempunyai wewenang untuk menentukan hidup atau matinya budak. Jadi seorang budak mau dibiarkan hidup, silakan. Mau disembelih juga silakan. Gak ada hukum yang menuntut. Gak ada harganya seorang budak. Ada seorang ahli pertanian Romawi bernama Varro mengatakan, ada 3 alat pertanian yang pertama bisa berbicara, itu para budak. Yang kedua yang tidak bisa berbicara, para binatang dipekerjakan menarik gerobak ataupun membajak sawah, atau alat-alat pertanian seperti cangkul, pacul, dan lain sebagainya. Tapi tiga alat pertanian ini sama derajatnya. Sama, budak itu sama dengan binatang. Budak itu sama dengan alat-alat pertanian lain. Tidak ada harga. Oleh karena itu kalau perwira ini bisa memperhatikan budaknya itu hal yang bertentangan dengan budaya pada waktu itu, saudaraku sekalian. Luar biasa. Saudara, Plato, seorang filosof Yunani, pernah mengatakan, ada 3 hal yang membuat saya ini bangga sekali secara manusia. Plato mengatakan, pertama, saya bangga karena saya dilahirkan sebagai tuan dan bukan sebagai hamba. Dan yang kedua, Plato mengatakan saya bangga karena saya dilahirkan sebagai orang Yunani dan bukan suku lain. Pertama tadi apa? Dilahirkan sebagai tuan dan bukan sebagai hamba. Ini bicara tentang apa? Status sosial. Yang kedua, dia mengatakan saya bangga karena saya dilahirkan sebagai bangsa Yunani dan bukan bangsa lain. Ini diskriminasi rasialisme. Ya, anggap bangsa lain, suku lain itu adalah kelas kambing, kira-kira begitu. Yang ketiga, saya bangga karena saya dilahirkan sebagai pria dan bukan wanita. Ini diskriminasi gender. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, maka diskriminasi seperti ini merasuk dunia sehingga nilai manusia itu tidak ada di hadapan manusia. Manusia bisa mengorbankan orang lain demi ambisi, demi sesuatu yang dia ingin capai dalam kehidupan ini. Perhatikan saja pada perang dunia pertama dan kedua ada 60 juta orang tewas pada waktu itu. Ada 6 juta orang Yahudi yang dibunuh dalam kamp konsentrasi dari kamar gas beracun yang diciptakan oleh Hitler karena orang menganggap bahwa bangsa Jerman adalah bangsa nomor 1 dan yang lain harus dibasmi. Dan ada 65 juta orang Rusia yang dibunuh dalam rezim pemerintah yang diktator. Belum kita bicara tentang Khmer Merah, belum kita bicara tentang diktator Idi Amin dan lain sebagainya. Seluruh dunia ada banyak manusia yang kemanusiaannya itu diinjak-injak oleh manusia. Tapi kembali kepada perwira ini, saudaraku sekalian. Bahwa kita mengatakan bagaimana perwira ini seorang yang peduli kepada budaknya yang sedang sakit lumpuh. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, ini perwira ini bukan orang Kristen loh Bapak Ibu sekalian, tapi dia punya etika yang baik sekali. Bahkan orang Kristen pun belum tentu mempunyai etika seperti itu. Saudara, kalau saya mendengar sekarang, saya sungguh miris kalau mendengar ada majikan yang menyetrika pembantu rumah tangga, ada majikan yang menyiksa karyawannya, berbuat semena-mena. Mari kita melihat perwira ini. Dia begitu peduli kepada budak yang waktu itu tidak ada harganya. Dia begitu peduli kepada budaknya yang sakit lumpuh pada waktu itu. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari perwira ini, saudaraku sekalian, bahwa perwira ini adalah seorang yang begitu peduli atau mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Injil Lukas dikatakan
sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Ayat yang paralel, ya, yang dicatat di Matius ini ditulis juga dalam Injil Lukas, tapi Lukas lebih spesifik mengatakan perwira ini mengasihi bangsa Yahudi, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah pada waktu itu. Menanggung pembangunan rumah ibadah. Dan Lukas pasal 5 ayat yang ke-7. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, perwira ini melihat kedudukan yang ada pada dia dan suatu kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, berapa lama sih hidup kita dalam dunia ini? Paling juga puluhan tahun. Dan nilai hidup manusia itu bukan tergantung panjang pendeknya umur, saudaraku sekalian, tapi tergantung bagaimana kita yang menggunakan hidup ini berguna bagi Tuhan dan sesamanya. Dan perwira ini melihat kedudukan posisi yang ada pada dia dan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadah pada waktu itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Mungkin kita bukan siapa-siapa. Kita bukan perwira, kita bukan jenderal, kita bukan konglomerat, kita bukan orang yang berpengaruh. Apapun kedudukan kita Bapak Ibu sekalian, itulah kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Saudara, saya ingat ketika sekitar tahun 94, saya mengikuti training di Hagai Institute di Amerika Serikat. Pagi-pagi sebelum kelas mulai, saudara-saudara, saya setel televisi, saya cari siaran-siaran Kristen. Dan di situ saya melihat ada seorang berpidato di stadion besar, yang dia mengatakan begini kira-kira dalam bahasa Inggris, dia berpidato. Tuhan, saya persembahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dan saya berjanji dengan kedudukan yang ada pada saya mendukung usaha penginjilan pekerjaan Tuhan di negara ini. Wah, saya terpesona, kagum mendengarkan doa daripada Bapak ini. Saya cari tahu siapa orang ini. Lalu di dalam running text televisi ditulis namanya Frederick Chiluba. Siapakah Frederick Chiluba ini? Lalu ternyata dia adalah seorang presiden dari negara Zambia yang baru dilantik. Ketika dilantik, dia tidak berpidato muluk-muluk, dia tidak kampanye muluk-muluk mau menjelang mempunyai presiden, tidak. Dan waktu dia ingin dilantik, dia berdoa kepada Tuhan, terima kasih. Dan saya dengan kedudukan yang ada pada saya ingin mendukung setiap pekerjaan Tuhan penginjilan di negara ini. Apa artinya negara ini maju dalam ekonomi, maju dalam teknologi, maju dalam pendidikan, tapi tanpa Kristus itu nol besar. Wow, saya kagum melihat pidato daripada Presiden Zambia nama Frederick Chiluba. Dalam hati saya, berapa banyakkah orang Kristen di Indonesia yang punya komitmen seperti ini? Apapun kedudukan kita, ada kesempatan berbuat sesuatu yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, saya katakan tadi, mungkin kita bukan siapa-siapa. Kita bukan presiden, kita bukan konglomerat, kita juga bukan seorang yang terpandang, berpengaruh. Tetapi setiap orang pada dasarnya bisa memberikan inspirasi hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Budak daripada Naaman, wanita kecil di bawah Israel, ditawan oleh tentara Aram, tinggal dengan Naaman. Dia lihat bosnya itu sakit kusta. Bapak kalau pergi ke kampung saya, pendeta, itu bisa doakan, Bapak bisa sembuh. Singkat ceritanya, Naaman langsung pergi ke Israel, bertemu dengan Nabi Elisa, mandi 7 kali di Sungai Yordan, menjalan 7 kali, dan sembuh Naaman. Punya usut dari mana Naaman bisa sembuh? Dari wanita anak kecil yang bersaksi. Dia tidak ada kedudukan, dalam kondisi ditawan, seorang yang malang nasibnya kira-kira begitu, dipisahkan dari orang tuanya, tapi Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi keluarga Naaman. Saudara, saya membaca suatu cerita,
Ada seorang anak Philadelphia, Amerika Serikat, seorang anak miskin dari daerah kumuh pergi ke gereja. Sampai di gereja dia pengen ikut sekolah minggu, dan ruang sekolah minggu itu sudah penuh dengan murid-murid yang lain, sehingga dia tidak dikasih masuk. Ya, langkah karena dapat keluar. Waduh, sedih. Ya, dia nangis di depan gereja. Untung ada Pak Pendeta lewat. Nak, kenapa kamu nangis? Saya pengen ikut sekolah minggu, Pak Pendeta. Loh, ikut saja, kenapa tidak? Ya, tapi itu kelas sudah penuh, saya tidak bisa ikut, Pak Pendeta. Oh, kamu mau ikut sekolah minggu deh? Sini ikut saya. Diajak Pak Pendeta di ke ruang. Dia lihat, nah di sudut sana. Kamu bisa duduk, ada tempat sedikit sana. Boleh kamu duduk sana ya? Aduh, dia senang sekali. Terima kasih Pak Pendeta. Dia nyimak cerita itu dari awal sampai akhir. Dan dia pulang dengan penuh sukacita. Sampai di rumah dia berkata kepada Mama, kita kumpul uang Ma ya, untuk bangun gereja. Anak orang miskin di tempat kumuh punya pikiran kumpul uang untuk bangun gereja. Ya, boleh aja nak, kalau kita ada uang. Enggak, saya mau bangun gereja. Saudara, singkat ceritanya kira 2 tahun kemudian, entah kena sakit, kenapa, ini anak meninggal dunia. Dipanggil Pak Pendeta memakamkan anak ini, anak sekolah minggu yang setia ini. Pulang dari pemakaman, mereka mulai membongkar, merapikan kamarnya, dan ketemu dompet kumal kecil. Saudara, mereka lihat di dompet itu ada uang. 1, 2, 3, 4. Dihitung-hitung jumlahnya sejumlah 57 sen. Selama 2 tahun dia kumpulkan uang itu 57 sen. Saudara, maka cerita itu ditangkap oleh wartawan. Lalu setelah disebarkan di surat kabar, ada seorang konglomerat yang mengatakan, saya mau jual sebidang tanah saya, mungkin 1 hektar dan 2 hektar, dan saya harganya seluruhnya adalah 57 sen. Mana uang itu? Saya ambil. Saudara tahu, mendengar persembahan dipersembahkan oleh anak kecil almarhumah ini, saudara, orang-orang berbondong-bondong, berlomba-lomba memberikan persembahan, sehingga dibangunlah. Kalau saudara pergi ke Philadelphia sekarang ada yang namanya Baptist Temple Church Philadelphia, the 50 cents church. Dibangun karena pengorbanan anak kecil ini. Baptist Temple Church Philadelphia, yaitu the 57 cents church. Dari seorang anak kecil, dia tahu apa arti hidup ini. Maka itu menggugah orang-orang kaya memberi lebih banyak kepada Tuhan. Saudara, perwira ini melihat hidup yang ada pada dia adalah kesempatan berbuat sesuatu bagi Tuhan. Bukan untuk menindas orang lain, bukan untuk menyalahgunakan kekuasaan, tapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, perwira ini adalah seorang yang mengenal dan menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-8 dan ayat 9 dikatakan begini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara-saudara, ketika ketemu Yesus, Yesus, tolong, budakku sakit, lumpuh, sangat menderita, tolong sembuhkan dia. Yesus siap menyembuhkan. Beres, saya akan siap, saya akan sembuhkan. Tolong, jangan. Jangan, Tuhan tidak usah datang ke rumah saya. Loh, tadi minta bantuan, sekarang jangan. Alasannya apa? Perhatikan ayat yang dikatakan dalam ayat yang kelima tadi apa? Dia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak
menerima Tuhan dalam rumahku. Ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya ini prajurit. Saya minta perintah para prajurit saya yang lain, pergi. Ya pergi. Datang. Tetapi kepada Yesus, ada hak apa saya bisa perintah Yesus? Oh, saya sungguh tidak layak. Maka perwira ini tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. I am not worthy. Aku tidak layak. Saudara-saudara, dengan siapa kita bandingkan diri kita? Dengan orang yang miskin, barangkali kita paling kaya. Dengan orang yang tidak sekolah, barangkali kita paling pandai. Dengan orang yang tidak beragama, barangkali kita paling rohani. Tapi kita bandingkan diri kita dengan Yesus Kristus yang sempurna. Oh, nggak ada apa-apanya. Ya seharusnya kita bersembah sujud dan mengatakan, oh, I am not worthy. Aku tidak pantas, aku tidak layak. Betul dia seorang perwira, betul dia seorang bos, tetapi di hadapan Yesus dia tidak ada apa-apanya. Saudara, mengapa ada orang tahu bisa sombong dalam hidup ini? Kira-kira apa? Atau begini pertanyaannya, orang sombong itu dikarenakan apa kira-kira? Bisa karena kaya, berkedudukan, ganteng, cantik, pintar, atau banyak kelebihan. Tapi orang yang ada kekurangan bisa sombong nggak? Orang miskin bisa sombong juga nggak? Ya semualah, semua orang bisa sombong. Ya, itu penyakit semua orang. Nak pilih orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh. Nah, saudara-saudara, suatu saat John Lennon didengkot daripada The Beatles ditanya oleh wartawan, bagaimana pendapatmu tentang grup The Beatles? Gak usah tanya, grup paling hebat pada zaman ini. Gak ada tanding dan tidak ada banding. Bagaimana pendapatmu tentang Yesus Kristus kekristenan? Oh, dia senyum, dia melecehkan dan mengatakan, kekristenan akan berakhir dan akan lenyap seketika. Dan kami hari ini The Beatles jauh lebih populer dari Yesus. Tidak lama setelah itu, John Lennon ditembak oleh penggemarnya sendiri. Keangkuhan mendahului kejatuhan. Saudara, kita belajar kerendahan hati dari perwira ini. Meskipun dia orang berpangkat, tapi dia betul tahu diri, maka dia mengatakan tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, ketika lagu Hallelujah Chorus dari George Frederick Handel dinyanyikan di kota London, waktu itu hadir Raja George II mendengar lagu itu. Waktu tiba pada waktu kalimat yang mengatakan Yesus adalah the King of Kings and the Lord of Lords. Yesus Raja dan segala raja dan Tuhan di atas segala diri pertuan. Maka Raja George II itu langsung berdiri mendengarkan lagu itu, meletakkan mahkotanya. Dan orang bertanya, Tuan Baginda, kenapa Tuan berdiri meletakkan mahkota? Dia mengatakan, saya ini cuma raja biasa, tapi Yesus Kristus raja di atas segala raja, saya harus hormat kepada dia. Maka sejak saat itu, saudaraku sekalian, ini tradisi ya. Setiap lagu Hallelujah harus dinyanyikan. Kalau konduktornya ngerti, pasti hadirin itu berdiri. Karena ceritanya, Raja George II berdiri mendengarkan lagu itu. Itulah orang yang ngerti, tahu dirinya di hadapan Tuhan. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, perwira ini seorang yang beriman kepada Tuhan. Dalam ayat ke-8b dikatakan apa? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan memang itu yang terjadi. Saudara, bagaimana respon Yesus dalam ayat 9-11? Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Istilah timur barat itu menunjukkan seluruh dunia dan berbondong-bondong datang kepada Tuhan, berpesta pora dengan Bapa iman di dalam kerajaan surga bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, ini terjadi di Kapernaum. Kapernaum itu
di mana Yesus sedikit saja atau banyak Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, dan juga agak sedikit mujizat yang diadakan di sana. Tapi di tengah-tengah kota Kapernaum ini muncul seorang perwira yang justru beriman kepada Tuhan. Beda dengan orang-orang Yahudi yang menyangkal Yesus pada waktu itu. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman di tengah-tengah dunia yang beriman. Bagaimanakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sang juru selamat? Ada kita mengkompromikan karena kita ingin bertoleransi dan kita anggap semua agama sama saja? Ingat, Yesus telah mati di kayu salib. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dalam tangannya tergantung keselamatan umat manusia. Perhatikan ada perbandingan antara ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ayat 11 itu perhatikan, iman kepada Kristus ada surga. Ayat 12, tidak beriman kepada Kristus ada neraka. Ayat 11, iman kepada Kristus ada pesta gembira bersama dengan bapak-bapak iman. Tetapi tidak beriman kepada Kristus ada derita dan sengsara di dalam neraka. Saudara, intinya adalah iman di dalam Kristus itu menentukan keselamatan umat manusia. Ayat 13 Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus, ini perwira bukan orang Yahudi, tapi dia punya iman yang sungguh luar biasa. Memperhatikan budaknya, beriman kepada Yesus, yakin perkataan Yesus, apa yang kau ucapkan itu terjadi. Saudara, ada beberapa kasus di mana para perwira ini memang Tuhan pilih mereka sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada seorang perwira yang berkata kepada yang setelah dia menyaksikan akan cara kematian Kristus yang menakjubkan luar biasa, beda dengan kematian-kematian para kriminal lainnya. Maka pasukan itu mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Saudara, adakah kita memiliki iman di tengah-tengah dunia yang tidak beriman ini? Mari kita memusatkan Kristus dalam hidup kita di masa pandemi ini. Justru kita menampilkan iman kita di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Bukan padam, bukan merosot, tapi terus berkobar-kobar. Dan masa pandemi ini diuji, manakah jemaat yang setia kepada Tuhan, mana yang tidak. Tapi biar kita belajar dari perwira ini. Dia sungguh menunjukkan imannya di tengah-tengah dunia yang beriman, sehingga sungguh hidupnya menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, dan budaknya pun dia perhatikan. Jadi Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita dudukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk kisah-kisah yang Roh Kudus cantumkan dalam firman-Mu Alkitab yang Kau wariskan kepada kami pada sampai saat ini. Terima kasih telada dari perwira di Kapernaum, seorang yang berkedudukan, namun dia merasa diri tidak ada apa-apa di hadapan Yesus. Dia merasa dirinya tidak layak dan memohon menyembuhkan hambanya. Suatu kepedulian yang jarang terjadi di kalangan budaya Romawi pada saat itu, tapi dia seorang yang peduli kepada budaknya. Kami berdoa Tuhan supaya kami pun boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, menampilkan di tengah-tengah dunia yang tidak percaya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang meragukan Tuhan, kami justru memunculkan iman supaya orang lain pun bisa melihat dan percaya kepada Tuhan. Berkati jemaat GSRI dimanapun mereka berada, para pemirsa yang menyaksikan siaran ini, supaya sungguh-sungguh hidup kami yang singkat ini kami gunakan tidak sia-sia, tapi berbuat sesuatu bagi Tuhan, berbuat sesuatu yang bernilai kekal. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya.
Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Saudara, masih ingatkah saudara akan ayat hafalan dalam minggu ini? Ya, betul, dari Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Mari kita akan menyebutkan bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Baik, dan ayat hafalan dalam minggu ke depan ini terambil dari Matius pasal ke-8 ayat ke-13. Saya akan membacakan 2 kali. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius pasal 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 8 ayatnya yang ke-13. Baik saudara, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Dan di dalam ibadah itu adalah satu unsur persembahan yang kita boleh berikan buat Tuhan. Terima kasih kepada mereka yang sudah memberikan dengan cara transfer kepada rekening gereja. Bagi saudara mungkin yang tidak bisa melakukan transfer, baik, uang persembahan ini dapat dipisahkan, disimpan. Nanti satu saat bisa dibawa dan dipersembahkan di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan memeliharakan hidup kita. God will take care of you. Kita akan nyanyikan memuji Tuhan KPPK nomor 422, Tuhan peliharamu. Kita akan nyanyikan ayat pertama, ayat kedua, lalu musik memainkan 1 kali, dan kita akan menyambung di ayat yang ketiga.
bersama-sama berdoa buat persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan anugerah Tuhan sepanjang hidup kami. Seperti lagu yang sudah kami nyanyikan, Tuhan memelihara akan hidup kami sepanjang hidup kami, tidak pernah berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami memberikan persembahan ini sebagai satu tanda ucapan syukur, ucapan terima kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terpujilah namamu. Biarlah uang yang terkumpul ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan ada beberapa warta. Ya. Majelis Badan Pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pendeta Ivantius Tulay dari Gereja Kehidupan Rohani Indonesia yang sudah melayani membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Bapak Pendeta Ivantius Tulay menjadi berkat di dalam pelayanannya. Segenap majelis dan juga badan pengurus dan hamba Tuhan juga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Bagi jemaat yang ingin atau memerlukan pelayanan doa dan juga konseling dapat menghubungi hamba Tuhan baik itu melalui telepon gereja atau handphone, ya. Saudara, diingatkan kembali ada jadwal baik itu ibadah sekolah minggu, yaitu setiap hari Minggu jam 10:30, dan untuk youth kaum muda setiap hari Minggu juga itu jam 12. Lalu ada persekutuan wanita itu setiap hari Jumat jam 16 atau jam 4 sore. Lalu kita ada kebaktian doa tengah minggu itu setiap hari Rabu jam 19 atau jam 7 malam. Lalu kita ada doa pagi bersama itu setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Ibadah ini semua dilakukan dengan aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan persepuluhan atau diakonia, persembahan misi atau persembahan khusus buat STT Iman yang dapat mentransfer ke rekening gereja yang tercantum di dalam warta yang dibagikan via WA setiap hari Minggu pagi. Perhatikan untuk diakonia tambahkan Rp7. Untuk misi tambahkan 8. Untuk STT Iman tambahkan angka 9. Dan untuk persepuluhan tambahkan 10, angka 10. Supaya kami pengurus atau majelis mengetahui ya maksud daripada transfer ini. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan transfer dapat disimpan, nanti kita akan ada satu saat bisa dibawa ke gereja dan dipersembahkan. Tuhan memberkati untuk persembahan saudara. Dan kita boleh perhatikan juga yang hari ulang tahun dalam minggu ini, yaitu tanggal 2 Agustus, saudara Irfan
selamat ulang tahun Irfan. Tanggal 3 Agustus ada Bapak Teddy Indra, selamat ulang tahun Pak. Lalu tanggal 3 Agustus juga ada Ibu Lo Since, selamat ulang tahun Ibu Since. Lalu tanggal 7 Agustus ada Saudara Eugene. Saudari Eugene ini sedang menempuh pendidikan di Aussie, selamat ulang tahun. Ini anak dari Ibu Lina ya. Lalu ada tanggal 8 Agustus Bapak Alvin Agustinus. Selamat ulang tahun Pak Alvin. Nanti ada waktu kita boleh berdoa bersama bagi mereka. Saudara, ada beberapa pokok doa juga yang bisa kita doakan, yaitu berdoa bagi jemaat yang sedang sakit dan yang sedang lemah tubuh, dan juga bagi usia indah. Boleh kita sebutkan namanya satu persatu di dalam doa kita. Kita berdoa bagi situasi perekonomian dan juga keamanan bangsa Indonesia. Lalu kita berdoa juga bagi penanggulangan penyebaran COVID-19 yang saat ini terus dilakukan, dan juga untuk PSBB yang diperpanjang di Jakarta ya. Kita berdoa juga bagi GSRI Jemaat Sunter dan juga mungkin gereja-gereja lain yang di dalam persiapan untuk memulai kembali ibadah secara offline. Ya, memang kami tidak tahu, tapi kami mempersiapkan dan terus menggumulkannya. Kita juga boleh berdoa bagi setiap pergumulan kita masing-masing, secara pribadi, bagi keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, apapun, kita doa di hadapan Tuhan. Kita juga boleh berdoa bagi persiapan ibadah, pengucapan syukur atas HUT gereja di bulan September, akhir bulan September, HUT gereja yang ke-22. Lalu kita berdoa juga untuk Sekolah Tinggi Teologi Iman yang sudah memulai kuliah di dalam semester kedua di tahun 2020 ini. Meskipun kuliah ini dilakukan secara online ya, kiranya juga Tuhan juga boleh mencukupi kebutuhan untuk operasional tiap bulan di STT Iman. Tuhan memberkati. Baik saudara, ada waktunya kita boleh bersama-sama berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Saudara, mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat untuk beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan pimpinan Tuhan bagi kehidupan mereka, untuk saudara Ivan, untuk Bapak Teddy, untuk Ibu Since, untuk saudari Eugene, dan juga kami berdoa untuk Bapak Alvin. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan memimpin di dalam keluarga, di dalam usaha pekerjaan mereka, bahkan di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi di dalam perjalanan iman mereka, di dalam mereka mengikut Tuhan. Kiranya mereka semakin hari boleh semakin mengalami pengenalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan doxologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh tetap beriman di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah dunia yang tidak beriman ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, selamat hari Minggu, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh, Tuhan memberkati. Kalau nggak disiapin, udah itu kadang-kadang